selamat datang di DC Effect Academy. Ya, perkenalkan nama saya Andrew dan di video kali ini pastinya saya akan menginformasikan tentang belajar singkat bersama DC Effect Indonesia mengenai apa itu cut loss. Karena memang di sini mungkin masih banyak ya yang masih ragu untuk yang namanya cut loss. Padahal cut loss ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh beberapa trader. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bagaimana cut loss itu sangat penting. Apa itu cut loss? Adalah upaya untuk mengurangi resiko, mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh volatilitas harga aset yang kalau kita salah posisi pastinya itu harus kita cut loss ya. Karena memang kalau kita nggak cut loss pasti nanti kan nggak sesuai dengan harapan yang kita mau. Oke, dan di sini juga pasti strategi penutupan harga ini dirancang untuk meminimalkan potensi kerugian ya yang bisa terjadi pada suatu posisi. Nah, ini makanya itu cut loss itu begitu sangat penting ya. Nah, udah gitu juga pastinya jika kamu merasa melewati harga tersebut itu masih kayak merasakan ragu ya, lebih baik jangan trading sebenarnya kalau memang ragu dalam trading. Dan di sini pastinya kalau misalkan sudah melakukan cut loss ya, tentunya investasi kamu itu pastinya sudah berhasil diselamatkan. Dan juga di sini pastinya untuk menutup milih posisi trading itu jadi lebih aman, dan juga dalam menghentikan kerugian-kerugiannya itu yang tadi semakin parah itu malah jadi semakin lebih baik karena kita sudah melakukan yang namanya cut loss. Dan di sini juga saya akan memberitahukan kira-kira strategi apa yang harus digunakan dalam cut loss. Jenis-jenis strategi cut loss dalam trading ya. Terdapat 3 jenis strategi ini yang dimana strategi ini bisa digunakan untuk yang namanya trading ya. Yang dimana di sini kita memiliki masing-masing peran yang penting untuk menentukan tindakan terbaik untuk posisi yang berpotensi mengalami kerugian. Yang pertama adalah full cut loss. Dengan menggunakan strategi full cut loss, seluruh posisi akan ditutup pada level-level tertentu. Strategi ini sangat berguna ketika pasar sedang fluktuatif, yang dimana pasar itu pastinya sedang bergerak kencang ya. Biasanya kalau untuk pasar yang bergerak kencang itu biasanya dikarenakan ada berita yang benar-benar mendukung untuk penguatan harga market tersebut ya. Yang dimana itu merupakan membuat kita menjadi sangat sulit untuk menganalisa secara rasional untuk mencegah kerugian kalau misalkan kita tidak melakukan yang namanya cut loss. Jadi untuk lebih lanjut yang pastinya diharapkan yang dijamin pastinya harus menggunakan strategi yang sangat efektif untuk diterapkan dengan menggunakan full cut loss. Yang kedua adalah partial cut loss, yang dimana partial cut loss ini dilakukan untuk menutup sebagian posisi order yang diinginkan. Dan juga strategi partial cut loss ini yang pada umumnya dilakukan ketika pasar sedang mengalami gejolak harga. Namun bukan pergerakan yang cukup ekstrim ya. Yang dimana kamu juga bisa bisa menutup posisi sebagian. Jadi sebagian ditutup, sebagiannya lagi masih dalam posisi yang terbuka. Dan juga di sini pastinya setengah yang lainnya juga itu juga memiliki peluang untuk mengalami kerugian dan keuntungan yang tetap ya terbuka. Seperti yang tadi saya sudah bilang, pastinya jadi ada sebagian udah di-cut, ada sebagian yang belum juga. Dan cara ini dapat kamu lakukan untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang cenderung cukup menurun. Yang ketiga adalah drifting cut loss, yang dimana jenis strategi ini adalah strategi cut loss yang dimana posisi yang akan ditutup telah ditentukan sebelumnya. Karena memang kita harus mengetahui dulu ya, namanya trading kita juga harus tahu di mana posisi-posisi yang harus kita cut loss juga. Karena memang dengan menggunakan strategi ini untuk cut lossnya juga pasti lebih menguntungkan. Meskipun memang yang namanya cut loss itu cukup sulit ya untuk para pemula. Dan juga jarak drifting ini adalah perbedaan antara level cut loss saat ini ya. Jadi dia punya jarak juga dalam cut lossnya, yang dimana apabila harga naik
harga di mana pemotongan kerugian yang direncanakan akan naik dengan itu dan juga sebaliknya ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa posisinya ini jarak driftingnya cukup menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan cut loss. Nah, ini benar-benar yang memang cukup sulit dilakukan karena memang cut loss ini ada sebagian mungkin dari beberapa trader pemula itu masih cukup sulit untuk melakukan cut loss karena memang ada sebagiannya juga dia mau nahan floating ya, dan masih berharap saya yakin pasti ini akan berbalik arah ya, padahal kenyataannya belum tentu. Maka dari itu bila ragu, alangkah lebih baiknya harus dilakukan yang namanya cut loss. Dan juga di setiap trader ini pasti memiliki strategi trading yang berbeda-beda. Nah, itu juga harus diketahui juga ya. Dan ada baiknya juga jika penggunaan posisi strategi yang disesuaikan dengan strategi trading yang dimiliki. Nah, itu penting banget karena kita di setiap manusia memiliki banyak sekali strategi trading. Contohnya seperti saya ini lebih suka menggunakan hanya satu indikator. Dan saya menggunakan strategi price action dan juga strategi namanya support dan resisten. Itu untuk saya pribadi. Dan bisa juga Anda lebih sukanya dengan strategi-strategi lain. Mungkin saja lebih menggunakan moving average atau lebih suka menggunakan RSI, atau juga bisa Anda lebih suka menggunakan yang namanya Bollinger Band ya. Dan itu merupakan indikator-indikator yang merupakan bisa menjadi alat bantu ya, karena memang sekali lagi setiap trader itu memiliki strategi-strategi trading yang berbeda-beda. Dan secara garis besar waktu yang tepat untuk menggunakan strategi ini pun juga harus benar-benar disesuaikan sesuai dengan yang namanya trading plan. Jadi seperti itu. Namun jika kamu masih bingung kira-kira gimana sih cara untuk menggunakan cut loss-nya itu ya. Yang pertama pastinya ketika Anda sudah melakukan entry posisi ya, pastikan dulu kira-kira Anda sesuai nggak dengan strategi planning yang Anda buat. Jika tidak, biasanya ya pastinya cut loss itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, jika memang strategi cut loss ini itu memang berat untuk dilakuin, saya lebih sarankan jangan trading ya. Itu jauh lebih baik daripada nanti udah salah posisi malah ujung-ujungnya cut loss ya. Jadi seperti itu. Dan kelanjutannya di sini adalah kenali keunggulan dan resikonya dalam cut loss, karena untuk memudahkan kamu dalam mempertimbangkan kegunaan strategi ini dalam trading. Ya, cut loss memang sangat diperlukan dan itu memang ada dalam trading. Jadi kalau misalkan Anda ragu dengan posisi Anda, gunakanlah cut loss ya. Dan di sini adalah berikut keunggulan-keunggulan yang akan saya jelaskan. Pastinya bagaimana keunggulannya menggunakan cut loss tersebut. Oke, yang pertama adalah merupakan strategi manajemen risiko yang efektif untuk membatasi kerugian. Ya, itu pasti. Lebih baik Anda cut loss dibandingkan Anda tahan posisinya sampai floating minus, sampai dana habis, sampai MC. Alangkah lebih baik Anda cut loss, Anda tenangin diri dulu. Ketika Anda sudah tenangin diri, Anda pastinya lebih enjoy dan Anda bisa memikirkan untuk next step tradingnya seperti apa. Mungkin besok untuk melanjutkannya ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah memprioritaskan penyimpanan modal dengan mencegah margin call. Ya, ini adalah momen yang paling penting ketika Anda sudah melakukan yang namanya cut loss. Anda sudah menyelamatkan dana Anda, sudah menyelamatkan margin Anda, dan Anda bisa memperbaiki yang tadi sudah cut loss menjadi lebih baik lagi, dan sehingga Anda bisa melakukan yang namanya profit konsisten. Lalu yang ketiga adalah bertindak sebagai safety net. Ya, ketika kondisi pasar menjadi sangat tidak stabil. Nah, ini juga penting. Ketika posisi sedang tidak stabil, alangkah lebih baiknya Anda cut loss. Kalau misalkan memang posisinya marketnya lagi tidak mendukung, dan alangkah lebih baiknya juga pastinya Anda tidak trading. Tapi kalau misalkan Anda sudah terlanjur untuk entry posisi, pastinya Anda
bisa melakukan yang namanya cut loss, karena cut loss itu adalah menyelamatkan margin Anda. Itu ya sangat penting. Selanjutnya adalah resiko yang akan dihadapi. Pastinya yang namanya cut loss nggak mungkin dong cuman ada keuntungan-keuntungan aja, tapi di sini saya juga akan menjelaskan kerugian-kerugiannya. Yaitu strategi dapat berbalik dan membawa kerugian apabila pasar mulai berbalik dan bergerak sesuai dengan keinginan yang kamu inginkan setelah melakukan cut loss. Ketika cut loss tapi dia malah ya sesuai dengan yang kamu inginkan ya, tapi itu resiko tetap ada. Maka dari itu kalau misalkan sudah melakukan yang namanya cut loss, alangkah lebih baiknya tenangin diri dulu, mungkin ngelihat posisi yang terbaik lagi ke depannya apakah ada. Kalau tidak ada mungkin bisa lanjut untuk di keesokan harinya, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua adalah pastinya di sini adalah potensi terjadinya kesalahan karena adanya slippage. Nah ini juga penting nih ya kan. Tapi kalau untuk yang namanya slippage itu kemungkinan besar ya beberapa tempat memang ada terjadi, tapi di sini dengan menggunakannya tetap menggunakan namanya cut loss itu adalah menolong margin Anda ya. Meskipun cut loss-nya cuman sedikit atau cuman sebagian, pastinya kalau Anda sudah melakukan cut loss itu menolong margin Anda dan Anda bisa melakukan trading kedepannya lagi. Jadi seperti itu. Selama terjadinya volatilitas ekstrim, adanya kemungkinan platform atau yang tidak dieksekusi oleh order cut loss karena permintaan yang terlalu tinggi. Nah ini juga merupakan yang cukup berbahaya. Maka dari itu saya lebih mengingatkan untuk kalian semua, jika kalian ada salah posisi, lebih baik Anda melakukan yang namanya cut loss. Itu jauh lebih baik. Strategi yang biasa terjadi sebelum digunakan yang namanya cut loss. Nah ini perlu diketahui juga nih ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi ya. Yang pertama pastinya itu pada saat pembalikan harga. Nah, ketika kita sudah tahu nih pembentukan pembalikan harganya, nah pastinya kan kita udah yakin nih, kira-kira udah analisanya udah yakin dengan konfirmasi candle dan juga yang lainnya. Tapi malah ke reject ya. Reject itu karena pas candle retestnya itu sudah konfirmasi. Jadi malah ujung-ujungnya tidak sesuai dengan analisa dan malah turun ke bawah. Nah, ketika pada saat udah turun ke bawah, nah di situ mulai yang namanya tidak mau cut loss biasanya. Ya, nah itu makanya ketika udah analisanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita analisakan, pastinya harus dilakukan yang namanya cut loss ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, pastinya ini yang paling penting yaitu adalah FOMO ya kan, atau bisa dibilang fear of the missing out. Nah, kebanyakan orang ini kalau untuk masalah fear of the missing out itu dia lebih sukanya ngikut-ngikut aja ya. Karena memang judulnya aja fear of the missing out. Harga udah terlalu tinggi dia malah ngikut nge-buy. Harga sudah terlalu rendah dia malah ngikut sell. Tapi malah harganya ketika sudah berbalik dia malah nanya-nanya, aduh ini kira-kira gimana ya, ini kira-kira gimana ya, ini kira-kira gimana ya. Jadi panik, jadi psikologi tradingnya mulai terganggu. Dan ya memang kalau sudah itu terjadi, yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah cut loss. Karena kalau udah yang namanya FOMO itu tanpa analisa, jadi lebih ke ngikut teman pokoknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu cut loss itu sangatlah diperlukan dalam dunia trading. Karena yang namanya analisa tidak ada yang 100% dan pastinya yang namanya analisa pasti kita juga ada kesalahannya juga seperti itu. Ya oke, ini adalah kesimpulan dari saya pribadi. Intinya disarankan jika kalian tidak mau ada yang namanya cut loss, alangkah lebih baiknya Anda tidak melakukan yang namanya trading ya. Karena memang kalau kita sudah melakukan trading, kita harus siap untuk rugi, siap untuk untung, dan juga siap untuk yang namanya cut loss juga. Nah, maka dari itu kalau memang ragu, saya lebih menyarankan untuk tidak mengambil posisi karena itu akan mempengaruhi psikologi trading Anda. Oke, terima kasih yang udah nonton di DCFX Academy kali ini. Saya Andrew Fisher, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video DCFX Academy selanjutnya. Goodbye.